mengungkap motif pembunuhan jasad dalam sebuah selimut. Menurut hasil pemeriksaan, pelaku sakit hati atas perlakuan yang diberikan oleh korban. Usai berhasil menangkap kedua pelaku, polisi akhirnya bisa mengungkap motif dari kasus pembunuhan yang jasadnya ditutupi sarung di pinggir jalan. Menurut hasil pemeriksaan, kedua pelaku ini merupakan karyawan dari warung yang dimiliki oleh korban. Pelaku utama mengaku kesal karena kerap mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Pembunuhan yang dimana beliau pada saat ini sedang kasus jasad pria yang temukan di dalam sarung ini, kita sudah bersama dengan reporter Maria Gabriel serta juru kamera Rahman Aminuddin. Selamat sore Gebi. Gebi, adakah keterangan penting yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam kasus jasad yang ditemukan di dalam sarung ini, Gebi? Ya, selamat sore Teza dan juga pemirsa BTV. Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Tangerang Selatan ini baru saja menggelar rilis terkait kasus temuan mayat terbungkus sarung di Pamulang, Tangerang Selatan. Kasus ini merupakan pembunuhan berencana yang terjadi pada Jumat 10 Mei lalu. Pihak kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yakni FA yang berperan sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban AH. Kemudian tersangka kedua adalah N yang perannya adalah membantu mengawasi situasi sekitar TKP dan membantu membungkus korban sebelum dibuang. Adapun keterangan penting yang disampaikan oleh kepolisian dalam rilis tadi adalah terkait motif pelaku melakukan aksinya, di mana pelaku FA itu merasa sakit hati dan dendam terhadap korban. Perilaku korban ini dianggap kurang baik oleh pelaku, sehingga pelaku FA ini membunuh korban dengan cara dibacok menggunakan sebilah golok milik penjual es kelapa sebanyak 4 kali. Pelaku FA ini juga diketahui sudah bekerja selama 4 bulan dengan korban begitu di warung kelontong milik korban. Sebelumnya dikabarkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban ini merupakan paman dan keponakan. Namun tadi diinformasikan bahwa korban dan pelaku ini hubungannya adalah saudara sepupu. Selama 4 bulan FA bekerja dengan korban, ini kan diketahui bahwa korban kerap menyakiti hati pelaku begitu. FA kemudian curhat dengan temannya yakni tersangka N yang bekerja di warung soto Lamongan. Diketahui bahwa N juga sempat merasa sakit hati begitu dengan korban karena tidak boleh berhutang di warung milik korban. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli. Berawal dari pelaku bernama FA, bekerja di warung rokok bernama The Tim Hidayah, milik kakak sepupu pelaku yaitu korban AH. Selama pelaku bekerja di warung rokok tersebut sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari korban selaku pemilik warung rokok. Pelaku FA cerita atau curhat kepada saudara N, selanjutnya disebut sebagai pelaku 2. N menyampaikan secara lisan kepada FA, jika kamu merasa tidak senang dengan perlakuan kakak sepupumu, kamu cari kerjaan di tempat lain saja, dan terhadap kakak sepupumu, kamu bacok saja. Dan itu ada golok di warung penjual kelapa. Saat korban masih makan makanannya, dengan posisi menghadap ke jalan, secara Teza dan juga pemirsa BTV, setelah membuang jenazah korban, FA ini menyampaikan kepada N apabila ada orang lain yang bertanya agar jangan menceritakan hal yang sebenarnya. Karena pembicaraan tersebut, FA kemudian menyampaikan untuk membuat skenario di mana korban disebut pergi ke Bali untuk menemui mantan karyawannya karena memiliki hutang yang belum terselesaikan. Setelah ada laporan perihal mayat yang terbungkus sarung ini, pihak kepolisian kemudian mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan dan observasi. Dan pada tanggal 12 Mei, kedua pelaku pun akhirnya berhasil diamankan. Selain mengamankan pelaku, pihak kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 1 bilah golok, kemudian ada 1 buah kaos oblong warna hijau tua, 1 unit motor, kemudian ada 2 handphone yang salah satunya merupakan milik korban, beberapa tas, sarung warna abu-abu, dompet, dan juga rekaman CCTV. Atas perilakunya ini, kedua tersangka dikenakan dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikian, Tezar. Baik, terima kasih Maria Gabriel atas informasi yang telah Anda sampaikan di Berita Satu Sore. Selamat bertugas kembali, Maria.